Tapi kembali lagi ke pertanyaan saya, Pak. Pak Prof Mahfud menjawab 2 menit, tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali, Pak. Apa regulasinya, Pak, untuk carbon capture and storage? Simple sekali, Pak, pertanyaan saya, Pak. Mohon dijawab, Pak. Dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan, Pak. Nggak perlu ngambang kemana-mana, Pak. Ya, sekarang saya akan mengulas mengenai hasil debat Cawapres yang pertama ya. Di situ ada Muhaimin Iskandar, ada Gibran, dan ada Mahfud MD. Mungkin saya langsung to the point saja ya. Yang selama ini memang debat Cawapres ini adalah yang ditunggu-tunggu oleh mungkin hampir semua kalangan, karena selama ini kita kan mendengar salah satu dari kandidat itu kan ekspektasinya itu negatif ya, dianggap ya bla bla bla, pelangak pelongo gitu istilahnya ya kan. Akan tetapi saya harus terus terang di sini mengakui ya kan, dalam debat yang sekarang ini yang menguasai panggung ya, saya harus mengatakan ya Gibran terus terang. Anak muda yang tadinya kita tidak sangka dia akan membuat gebrakan seperti itu, sungguh saya apresiasi juga mengenai Gibran. Saya di sini posisinya adalah sebagai rakyat biasa, bukan dari para pengamat atau bukan dari apapun lah yang dikatakan di dalam media, tapi saya betul-betul adalah dari pandangan rakyat biasa yang di bawah dan serta melihat secara langsung apa yang saya lihat ya. Memang di sini yang kita akan lihat adalah mengenai mental ya. Secara mental saya lihat Gibran memang lebih siap dalam menghadapi debat ini ya. Yang saya sayangkan adalah kenapa para senior-senior seperti itu tidak mempersiapkan. Yang saya rasakan seperti tidak mempersiapkan bahwa ini adalah suatu debat yang akan juga menentukan ya polling Anda lah nanti di sini, bagaimana elektabilitas Anda itu nanti akan kelihatan di sini ya. Saya sayangkan sekali ya bahwa dari yang tokoh-tokoh yang dikatakan senior itu dalam berdebat ini saya mengatakan terlalu kaku, tidak fleksibel ya kan. Ini adalah debat yang seharusnya ya yang diutarakan itu adalah mengenai visi dan misi dari mereka, dari setiap kandidat gitu. Tapi mereka di sini tidak terfokus untuk apa ya istilahnya saya mengatakan tuh kan visi mereka tuh harusnya tuh teguh dengan apa yang dia akan sampaikan, dia akan bawa ke negara ini nanti gitu. Ya saya sangat sayangkan ya, secara urutan ya saya harus mengakui bahwa Gibran to be number one, kedua Mahfud ya, yang saya sayangkan ya Muhaimin Iskandar gitu. Bahwa yang saya tahu kan Muhammad Iskandar kan tokoh politik yang bukan baru gitu, tapi di sini saya mengatakan ya mungkin ini perkiraan saya tuh Muhammad Iskandar tuh kurang persiapan di sini. Saya sepertinya melihatnya seperti itu ya kan, atau kurang persiapan istilahnya, atau mungkin karena terlalu sibuk dalam urusan kampanye kesana kemari sehingga dalam persiapannya itu dia kurang gitu kan, sehingga ya mau tidak mau seakan-akan pertanyaan-pertanyaan itu seharusnya kan tidak semestinya harus menginformasikan mengenai kegiatan dari istilahnya itu kompetitor ya kan, bahwa apa yang harus Anda lakukan jika Anda nanti jadi pemimpin di negara ini, yang ditanyakan kepada Gibran seperti itu mengenai keberhasilannya Gibran di Solo. Saya rasa kan seharusnya kan prestasi-prestasi seperti itu nggak usah diutarakan pada saat kita mengadakan debat seperti ini. Nah, itu kan seakan-akan kita mengakui kehebatan yang bersangkutan. Kalau misalnya Muhaimin menanyakan seperti itu, lucu saya mengatakan debat yang tadi malam, ya mengatakan mungkin ya harusnya mereka tuh yang satu dia saling serang gitu kan, saling serang dan adu argumen mengenai mereka punya visi dan misi mengenai ini, mengenai apa namanya itu, mengenai kepemimpinan mereka kelak gitu loh. Kalau ini saya mengatakan ya
ya kurang lah saya mengatakan dari sisi saya sebagai rakyat yang melihat itu apa negara ini mau dibawa kemana atau seperti apa seperti itu, seakan-akan yang saya lihat juga seperti adu intelektual di sini ya kan. Wawasan yang saya lihat seperti itu, kalau misalnya seperti itu ya nggak seru saya katakan ya. Mungkin saya sangat berharap sekali untuk debat yang akan datang ini saya akan melihat itu yang lebih seru lagi ya. Memang serang menyerang, kemudian serang menyerang itu dalam arti menjual misi dan visinya gitu kan yang akan diberikan kepada rakyat ini gitu. Saya sebagai rakyat itu yang saya lihat seperti itu. Apa yang akan Anda berikan kepada kami nih sebagai rakyat nih ya, itu yang saya perhatikan gitu ya. Kalau misalnya seperti tadi malam seperti yang saya lihat itu ya, debat ini ya memang kalau secara pengetahuan umum seakan-akan ya Gibran yang kelihatannya unggul ya. Kalau meskipun ada contoh jawabannya nggak nyambung, yang ditanyakan apa jawabannya apa gitu kan, tapi secara sisi mental Gibran udah siap gitu, untuk menghadapi yang dikatakan senior mereka ya. Berapa lah saya katakan kepada Gibran saat ini gitu kan. Tapi saya nggak tahu untuk selanjutnya nanti ya kan. Dan untuk kandidat yang lain ya kalau bisa besok pada ada kata Anda disuruh debat lagi, betul-betul Anda lakukan debat ya serang menyerang ya kan, dalam arti visi dan misi yang akan Anda berikan kepada kami sebagai rakyat gitu. Mungkin itu yang saya ingin sampaikan kepada calon-calon pemimpin kita, termasuk calon wakil presiden ini ya kan. Demikian juga untuk pada presiden yang akan datang ya. Saya hanya tunggu seperti itu, bukan hanya sekedar ngomong ini ngomong itu yang kita ini udah bosan makan janji ya kan. Sekarang kita ingin bukti negara ini mau dibikin apa, negara ini mau dimajukan seperti apa. Ini yang saya lagi tunggu ya kan. Karena begini, ya kasus lama belum sampai sekarang juga belum selesai, masalah KKN aja nggak beres-beres itu. Heran saya juga tuh, KKN itu kok nggak bisa dihapus kan? Seperti itu harusnya kan yang dikatakan sebagai jawara hukum ini kan harusnya bertindak ya kan. Apa yang dilakukan untuk KKN, udah dibersihkan KKN satu, kedua dibersihkan mengenai faktor HAM itu juga harusnya dituntaskan ya kan. Ini sampai sekarang saya mengatakan itu kok PR lama yang nggak kelar-kelar gitu istilahnya kan. Harusnya kan ya udah mau ini kita ke-8 kali loh pergantian presiden, masa kasus lama itu nggak kelar-kelar. Saya mengatakan 8 kali bung gitu mengatakan Anda sebagai presiden, bapak presiden, ini Anda yang 8. Ya, sekali lagi saya ingatkan ini pemilihan presiden ke-8 ya, sampai kapan ini kasus KKN dan HAM itu tidak diselesaikan ya. Setiap pemilu hanya janji-janji, KKN ingin dibersihkan, korupsi akan dituntaskan, HAM akan diselesaikan, tapi itu semua sepertinya hanya janji-janji saat pemilu rupanya ya. Jadi bullshit jadinya seakan-akan yang saya lihat kalau seperti ini kenyataannya gitu. Saya berharap sekali nanti pada pimpinan presiden yang ke-8 ini kita sudah landing, sudah melepaskan hal-hal yang lama itu, tapi kita sudah betul-betul menuju yang dikatakan Indonesia menuju masa keemasan itu. Tetapi kalau itu tidak dituntaskan ya tidak akan itu terjadi ya, karena bagaimanapun juga karena korupsi ini kan sangat-sangat luar biasa pengaruhnya terhadap pertumbuhan negara ya. Jadi uang negara itu kan digerogoti dengan mereka. Bagaimana Indonesia ini akan berkembang kalau korupsi itu mereka masih lakukan seperti itu. Ya mungkin pendapat saya seperti itu sebagai rakyat biasa. Bagi Anda yang suka dengan video ini ya silahkan Anda subscribe, dan bagi yang tidak suka ya silahkan tidak usah menonton ini. Oke, saya rasa itu saja. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan lagi.